Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Gigi Alizona. Kemudian di sini juga ada teman-teman saya. Dari yang paling sebelah kiri ada Kak Dianda Cesa Amalia, kemudian di sampingnya ada Kak Ahmad, di sampingnya lagi ada Kak Rahma Mailasari, kemudian yang paling ujung ada Kak Gusti M. Abdurrahman. Kami adalah konsultan komunikasi strategis dari brand bernama Brightwave. Saya di sini telah mengikuti perjalanan dari Digi5 Agency dan melihat sebuah potensi cerita besar nih di balik Digi5 Agency yang menurut kami berpotensi untuk digaungkan lebih kuat lagi di ranah digital. Di sini dengan senang hati saya dan tim akan hadir dan memberikan insight serta strategi kami yang dapat diimplementasikan dan diharapkan dapat memperkuat engagement perusahaan dengan konsumen. Seperti itu. Oke, kita langsung aja mulai ke materi-materi yang mungkin akan sangat seru dan nanti juga akan dibantu oleh teman-teman saya. Yang pertama, di era digital dan kemajuan teknologi saat ini, kita bisa melihat ya terdapat perbedaan cara interaksi antara perusahaan dan konsumen yang telah menurut kami mengalami dan mungkin mungkin dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian mengalami perubahan yang cukup signifikan nih. Perusahaan tidak hanya lagi bergantung dengan metode-metode komunikasi yang tradisional, namun juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen atau audiensnya. Dalam hal ini, engagement digital atau keterlibatan digital konsumen menjadi elemen krusial menurut kami yang memang penting dalam strategi pemasaran dan komunikasi perusahaan. Selain itu, penggunaan teknologi dan digital saat ini menurut kami dapat membantu efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Nah, menurut kami juga transformasi digital memang sangat-sangat mengubah ya cara berinteraksi dengan konsumen. Kita bisa melihat bagaimana kita membangun konsumen engagement dengan post, kemudian dengan konten-konten yang menarik, kemudian juga eh, di sini juga keterlibatan dari digital konsumen itu sangat penting. Bagaimana kita membuat dan merancang campaign yang bisa menarik mereka terlibat langsung dengan perusahaan seperti itu. Nah, tujuan dari strategi ini adalah atau tujuan dari hal ini adalah menjelaskan digital engagement kepada Bapak Ibu sekalian secara lebih detail, kemudian mengevaluasi tools-tools digital yang memang efektif dan tidak, yang memang sesuai dengan produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah kita akan memberikan rekomendasi yang sangat-sangat strategis yang menurut kami memang sangat sesuai dan memang dapat menunjang, memperkuat lagi, dan meningkatkan eskalasi perusahaan ini semakin tinggi. Seperti itu. Oke, selanjutnya nanti akan disambung oleh teman saya yang akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai consumer engagement tools dan lain sebagainya. Segitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari Instagram Ads dan TikTok Ads. Kita akan bahas mulai dari deskripsinya, contoh penggunaannya, hingga perbandingan fitur, kelebihan, dan kekurangannya. Diawali dari Instagram Ads. Instagram Ads adalah fitur periklanan berbayar dari Instagram yang memungkinkan kita menampilkan konten promosi dalam berbagai format, mulai dari foto, video, carousel, reels, hingga stories. Nah, dari keunggulan ini sendiri adalah tampilan yang native. Jadi artinya muncul secara alami di antara konten pengguna lain. Selain itu, iklan ini bisa ditargetkan secara spesifik berdasarkan usia, minat, lokasi, bahkan perilaku pengguna itu sendiri. Instagram Ads terintegrasi dengan Facebook Ads Manager. Instagram Ads cocok untuk membangun brand yang kuat secara visual, sekaligus meningkatkan konversi melalui fitur seperti swipe up, link in bio, dan Instagram Shop. Beberapa brand besar sudah menggunakan Instagram Ads, antara lainnya ada Nike. Nike memanfaatkan estetika visual dan narasi inspiratif untuk memperkuat brand image mereka. Ada juga brand lain seperti Zara yang menampilkan lookbook musiman dengan fitur carousel dan story ads untuk pengalaman belanja digital yang menarik. Dan yang terakhir itu ada di Traveloka, layanan perjalanan dengan desain iklan yang informatif dan fitur swipe up untuk konversi langsung ke aplikasi. Semua brand ini menunjukkan bahwa Instagram Ads sangat efektif untuk kampanye berbasis visual dan gaya hidup. Terus kita lanjut lagi ke TikTok Ads. Nah, ini adalah layanan iklan berbayar dari TikTok
yang menampilkan promosi pendek langsung di halaman FYP atau For Your Page gitu. Nah, TikTok Ads ini sendiri menawarkan berbagai format seperti in-feed ads, top view ads, branded hashtag challenge, dan Spark Ads yang memungkinkan brand untuk boosting konten dari kreator. Keutamaannya sendiri TikTok Ads adalah pada konten yang kreatif, menghibur, dan sangat partisipatif. Ini membuatnya sangat cocok untuk menjangkau Gen Z dan milenial yang kita lihat sekarang lebih luas penggunanya. Contoh dari penggunaan TikTok Ads sendiri itu ada seperti Shopee yang sering meluncurkan kampanye branded hashtag challenge untuk event besar seperti 9.9 atau 12.12. Hasilnya apa? Jutaan partisipasi dan engagement yang tinggi. Terus juga ada salah satu brand dari elektronik yaitu Samsung yang memanfaatkan konten kolaboratif bersama kreator TikTok untuk mempromosikan Galaxy Z Flip secara fun dan stylish. Contohnya banyak banget yang mereview di TikTok atau enggak membuat tren-tren kalau pakai HP ini belum Gen Z banget loh pakainya yang di flip gitu. Itu sebagai contoh ya brand yang menggunakan TikTok Ads ini. Terus juga ada dari produk skincare ada MS Glow. Ini sukses meningkatkan awareness dengan strategi TikTok Ads yang menggandeng influencer muda dan memanfaatkan tren kecantikan. Perbandingan utamanya apa antara Instagram Ads dan TikTok Ads gitu ya. Kalau kita lihat dari efektivitas, unggul untuk brand awareness dan konversi dan terintegrasi dengan fitur e-commerce itu masuknya di Instagram. Kalau kuat dalam engagement dan viralitas konten itu masuknya di TikTok. Kalau kita lihat dari jangkauannya, jangkauan Instagram sendiri itu di 18 sampai 34 tahun ini sebenarnya lebih cocok untuk berbagai industri. Tapi kalau TikTok sendiri itu lebih dominan di kalangan Gen Z. Dari umur 13 sampai 24 tahun. Memang dalam penggunaan ini tergantung dari target kita sendiri mau menggunakannya seperti apa, untuk siapa, baru kita bisa memilih antara Instagram Ads ataupun TikTok Ads gitu ya. Terus dari fiturnya ada apa aja? Kalau Instagram sendiri menyajikan fitur kayak swipe up, Instagram Shop, targeting detail. Kalau TikTok itu adanya Spark Ads, branded effect, AI rekomendasi untuk FYP. Dan dari kedua alat ini atau tools ini itu punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kalau kita lihat kekurangan dan kelebihan itu bisa menimbulkan pemilihan antara mana yang lebih tepat untuk kita gunakan, mana yang jadi tertargetnya lebih jelas gitu. Kalau Instagram Ads sendiri untuk kelebihannya itu targeting akurat, estetika tinggi, cocok untuk direct sales. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pengguna Instagram, kalau kita lihat pengguna Instagram lebih terarah, lebih terstruktur untuk targetnya. Penggunanya juga. Tapi kalau TikTok sendiri ini dari kalangan anak kecil pun sampai orang dewasa pun udah bisa menggunakan TikTok gitu. Sehingga target audiensnya kurang terarah. Dan kekurangannya untuk Instagram adalah biaya tinggi. Kurang efektif jika kontennya tidak menarik. Ya karena yang tadi saya bilang di awal, kalau misalkan Instagram sendiri lebih kecil sebenarnya target umurnya gitu ya. Dan penggunanya juga dari psikografis pengguna, dari psikografis pengguna, dari kebiasaan pengguna itu berbeda gitu. Tapi kalau buat TikTok Ads itu kelebihannya lebih ke viralitasnya tinggi, engagementnya besar, dan format video harus kreatif. Berbalik dengan Instagram tadi. Kalau misalkan kekurangan dari TikTok, tidak semua brand cocok untuk pakai TikTok Ads karena yang tadi saya bilang untuk kalangan target pengguna dari TikTok Ads ini sangat luas jangkauannya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, apalagi kekurangannya atau hambatan menggunakan TikTok Ads, kita itu harus punya ide yang cepat untuk bisa menarik audiens menonton konten kita gitu. Dan harus benar-benar super kreatif untuk menarik menonton. Beda sama Instagram. Lagi-lagi berbeda pengguna dari Instagram dan TikTok. Jadi dari semua pemaparan yang saya sudah jelaskan tadi, ini bisa disimpulkan bahwa Instagram Ads sebenarnya cocok untuk kampanye visual yang terarah dengan fitur konversi dan targeting yang kuat. Tapi kalau TikTok Ads sendiri, ini sangat efektif untuk membangun interaksi dan viralitas, terutama untuk brand yang menargetkan atau menyasar dari generasi Z. Jadi pemilihan tools bukan hanya soal anggaran,
tetapi juga soal kecocokan antara karakter brand dan target audiens serta tujuan kampanyenya apa. Mungkin terima kasih terima kasih dari saya, ini penjelasan singkat mengenai tools dari pemasaran antara Instagram Ads maupun TikTok Ads. Selamat malam. Halo semuanya, perkenalkan aku Diandra Samelia dari program studi Marketing Communication Universitas Mercu Buana. Pada bab video ini, aku akan menjelaskan tentang perbandingan pada dua alat digital yang digunakan untuk kolaborasi dan berbagi informasi. Alat digital yang akan aku bandingkan adalah Zoho dengan Notion. Kedua tools ini digunakan secara luas oleh berbagai organisasi di seluruh dunia. Namun masing-masing punya kelebihan dan karakter pengguna yang berbeda. Nah, tools pertama yaitu ada Zoho. Nah, Zoho itu apa sih? Zoho adalah platform berbasis cloud yang dikembangkan oleh Zoho Corporation. Salah satu layanan utamanya itu adalah Zoho Work Drive, yaitu layanan penyimpanan dan manajemen dokumen online yang mendukung kerja tim secara real time. Zoho memungkinkan tim untuk mengakses, mengedit, dan membagikan dokumen dari mana saja dengan sistem yang aman dan terstruktur. Ada beberapa fitur utama Zoho, antara lain struktur folder yang rapi dan mudah dikelola, kontrol akses pengguna, jadi siapa aja bisa melihat, mengedit, atau mengelola file. Bisa juga berkolaborasi secara real time dan memiliki sistem komentar langsung di dokumennya. Dan yang terakhir, terintegrasi dengan berbagai aplikasi bisnis dari Zoho seperti CRM Mail dan Project. Zoho juga menawarkan keamanan tingkat tinggi dengan enkripsi end-to-end dan telah tersertifikasi ISO atau IEC 27001 standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Zoho juga telah digunakan oleh banyak organisasi besar seperti ada Air Canada yang menggunakan Zoho untuk layanan CRM dan kolaborasi internal. Kemudian ada Ducati memakai Zoho untuk pengelolaan pelanggan dan proses kerja digital. Ada juga beberapa unit bisnisnya Amazon Web Service, mereka menggunakan Zoho untuk kepentingan bisnisnya gitu. Dan bahkan pemerintah India memanfaatkan Zoho untuk komunikasi antar lembaga. Nah, ini bisa membuktikan bahwa Zoho cocok untuk organisasi berskala besar yang membutuhkan sistem kerja yang terstruktur dan aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Notion. Nah, Notion adalah alat digital all-in-one yang dikembangkan oleh Notion Labs. Fungsinya bukan hanya untuk mencatat, tapi juga untuk mengatur proyek, menyimpan data, dan tentu saja bisa untuk berkolaborasi. Dengan Notion, pengguna bisa membuat berbagai jenis konten seperti teks, daftar tugas, file, sampai tampilan visual seperti Kanban board dan galeri. Pada fitur utama Notion menggunakan sistem blok. Jadi kita bisa menyusun halaman sesuai kebutuhan secara modular. Beberapa fitur lainnya ada kolaborasi real time, komentar antar pengguna, dan integrasi dengan Google Drive, Slack, dan GitHub, dan layanan lainnya. Notion terkenal karena tampilannya yang visual, bersih, dan sangat fleksibel, sehingga cocok untuk ide kreatif dan kerja tim ringan. Notion ini sangat disukai atau banyak dipakai pada tim perusahaan startup, organisasi pendidikan, atau tim desain dan kreatif. Jadi kalau kamu kerja di lingkungan yang dinamis, fleksibel, dan mengutamakan visualisasi kerja, maka Notion adalah pilihan yang tepat. Notion sudah digunakan oleh banyak perusahaan global ternama, terutama dari dunia kreatif dan teknologi. Beberapa contohnya itu ada Pixar,
Nah, Pixar menggunakan Notion untuk mencatat proses produksi film dan berkolaborasi antar divisi kreatif. Ada juga Figma. Tim desain dan produk Figma memanfaatkan Notion sebagai pusat dokumentasi, panduan desain, dan manajemen produk. Kemudian juga ada Nike. Timnya menggunakan Notion untuk pelacakan proyek internal dan penyusunan basis data tim. Yang terakhir itu ada Loom, Mixpanel, dan Buffer. Yang ketiganya adalah contoh perusahaan startup teknologi yang mengandalkan Notion hampir untuk semua aktivitas operasional mereka, mulai dari perencanaan hingga laporan harian. Nah, ini membuktikan bahwa Notion bukan hanya tools mencatat biasa, tapi sudah menjadi pusat kerja digital yang fleksibel dan kolaboratif untuk berbagai skala organisasi. Kalau dibandingkan secara langsung, Zoho Workdrive unggul dalam struktur formal, keamanan data, dan integrasi aplikasi bisnis. Sedangkan Notion unggul dalam fleksibilitas, tampilan visual, dan kemudahan penggunaan. Zoho lebih cocok untuk perusahaan besar, sedangkan Notion lebih cocok untuk tim kecil yang dinamis dan kreatif. Jadi kesimpulannya adalah pemilihan alat digital sangat bergantung pada kebutuhan tim, skala organisasi, dan gaya kerja. Kalau tim kamu butuh pengelolaan dokumen yang profesional dan aman, pilih Zoho Workdrive. Tapi kalau kamu ingin platform yang fleksibel, visual, dan cocok untuk ide-ide kreatif, maka Notion adalah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Bintang. Di kelompok ini saya bertugas untuk membandingkan dua layanan platform penyedia rapat online, yakni Teams ya, dari Microsoft Teams, lalu Zoom. Penjelasan kita mulai dari Microsoft Teams ini dulu. Microsoft Teams merupakan anak usaha dari Microsoft yang berfokus pada kolaborasi komunikasi, khususnya dalam lingkup pekerjaan. Medium komunikasi mereka adalah via chat, via panggilan suara, dan tentunya via video, rapat online seperti itu. Tercatat pengguna bulanan dari Microsoft Teams ini sendiri sudah mencapai 300 juta pengguna bulanan. Hal ini banyak faktornya, mungkin salah satunya adalah karena para pengguna ini merasakan kemanfaatan, yakni terintegrasi semua pekerjaannya. Bila pekerjaannya itu dinaungi oleh Word, oleh Excel, ataupun PowerPoint, itu tidak perlu berpindah aplikasi, bisa langsung diedit saat rapat online karena semuanya terintegrasi menjadi satu. Juga banyak fiturnya seperti manajemen tugas, whiteboard digital, dan integrasi kalender yang membuatnya lebih mudah untuk diaplikasikan. Maka dari itu Microsoft Teams cukup menjadi pilihan utama bagi organisasi besar, institusi pendidikan, dan pemerintahan karena fitur kolaborasinya yang kuat. Lalu yang kedua adalah Zoom. Zoom ini awalnya diciptakan untuk sama fungsi seperti Microsoft Teams, yakni forum kolaborasi komunikasi, tapi ini mungkin lebih ke yang ringan, cepat, dan mudah. Zoom itu dibuat. Zoom dibuat pada tahun 2013, sampai saat ini pertumbuhannya cukup baik, cukup pesat, tapi titik signifikannya adalah di masa pandemi COVID-19. Ketika semua aktivitas kantor umumnya itu beralih ke WFH atau WFA, sehingga memerlukan sebuah medium pengganti rapat langsung, yakni rapat online. Zoom menjadi salah satu pemain besar di situ karena aplikasi mereka sudah terdevelop dari 2013, sehingga ketika pandemi terjadi mereka cukup lengkap fitur-fiturnya seperti enkripsi end-to-end, ruang tunggu peserta, control host, dan autentikasi pengguna untuk menyaring pengguna ini benar-benar diinginkan atau lolos seleksi lah oleh hostnya. Pada tahun 2023 Zoom mencatat pendapatan lebih dari 4,4 miliar US dollar. Itu membuktikan bonafitnya dan besarnya perusahaan Zoom ini. Perusahaan global yang menggunakan dua perusahaan video online ini, rapat online ini cukup banyak, karena di dalam industri rapat online Zoom dan Microsoft Teams merupakan dua pemain teratas dengan cakupan pasar yang global gitu. Untuk
aplikasi Microsoft Teams, perusahaan-perusahaan yang menggunakan itu seperti L'Oréal Paris, Toyota Europe, dan General Electric, yang mereka menggunakan sama untuk berkolaborasi, berkomunikasi antar negara, sehingga tidak melihat tempat atau perbedaan waktu, semua bisa dilakukan secara bersamaan. Lalu perusahaan yang menggunakan Zoom sebagai basis rapat online mereka antara lain adalah MLB, Major League Baseball di United States, lalu juga ada Uber. Mereka juga menggunakan untuk fungsi yang sama. Sebenarnya secara garis besar kedua layanan ini cukup mirip dan cukup seimbang. Banyak fitur-fitur yang menjadi unggulan mereka itu disamakan satu sama lain. Ini yang menjadi pembeda dari semua pemain rapat online selain kedua pihak ini, Zoom dan Microsoft Teams. Seperti keamanan dan privasi, mereka seimbang, mereka punya mekanismenya. Integrasi kalender, rekaman rapat, dan integrasi ekosistemnya mereka juga cukup seimbang. Yang membedakan paling hanya kolaborasi dokumen, seperti tadi disebut di awal, Microsoft unggul karena mereka memiliki banyak anak perusahaan yang bisa berkolaborasi di situ seperti Word, PowerPoint, dan Excel. Lalu juga manajemen proyek. Ini juga Microsoft Teams lebih unggul karena infrastruktur aplikasinya mereka lebih jauh. Mungkin itu juga disebabkan karena perusahaan Microsoft ini ya perusahaan awal dalam industri komputer yang kita kenal saat ini, sehingga pengalaman mereka dalam menentukan kebutuhan pasar mungkin jauh lebih siap dibanding Zoom. Kelebihan dari Microsoft Teams ini adalah memiliki integrasi yang kuat dengan Microsoft 365, sehingga menyediakan akses instan untuk Word, Excel, PowerPoint, dan SharePoint secara real time langsung gitu. Lalu juga ada keamanan enterprise yang menawarkan fitur keamanan yang kuat dengan enkripsi data. Bila aplikasi ini digunakan oleh perusahaan, maka privasi dan data perusahaan merupakan prioritas utama. Tidak bisa sembarang bocor karena itu menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. Lalu juga integrasi kalender dan penjadwalan yang efektif dan efisien, sinkronisasi sehingga menjadwalkan rapat menjadi lebih cepat dan mudah, itu melalui Outlook. Ada salah satu aplikasi atau turunan aplikasi dari Microsoft Teams tersebut. Juga mendukung model kerja hybrid, cocok digunakan oleh tim jarak jauh dengan fitur seperti whiteboard, breakout rooms, dan rekaman rapat otomatis. Lalu kekurangannya cukup kompleks untuk pengguna baru dibandingkan Zoom. Makanya kita cukup familiar mengganti kata online meeting itu dengan Zoom. Itu cukup umum di saat ini. Karena antar muka Teams cukup kompleks sehingga memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama dibandingkan dengan Zoom. Dan untuk kelebihan Zoom sendiri itu seperti kekurangan yang ada di Microsoft tadi, yakni mudah digunakan interface-nya. Penggunaan Zoom sangat intuitif dan sederhana, memungkinkan pengguna baru untuk bisa langsung memakainya tanpa harus mempelajari dalam waktu yang lama. Lalu juga kapasitas webinar besar. Zoom mendukung hingga 50.000 peserta, cocok untuk acara-acara berskala besar, internasional, dan lainnya. Dan dapat diakses tanpa akun peserta, sehingga dapat langsung berbagi, memberikan link siapapun bisa, tentunya dengan pengaturan tersendiri. Ada yang ingin enkripsi end-to-end sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Ada yang seperti tadi kebutuhannya webinar harus banyak sehingga linknya disebar seperti itu. Namun dari kekurangannya adalah keamanan dan privasi Zoom sempat menghadapi kritik tentang bagaimana ada istilah Zoom bombing. Jadi yang orang tiba-tiba masuk dalam Zoom tersebut. Tapi kini telah ditingkatkan fitur keamanannya seperti ruang tunggu dan enkripsi. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, saya sangat merekomendasikan menggunakan Microsoft Teams sebagai solusi utama karena tidak hanya menawarkan basic komunikasi video dan audio, tapi juga menawarkan integrasi kolaborasi yang sangat lengkap. Bisa chat, rapat virtual, manajemen dokumen real time, dan penjadwalan integrasi lewat kalender Outlook, sehingga pekerjaan bisa dilakukan secara real time.
Ini merupakan salah satu problem di perusahaan-perusahaan besar ketika suatu proyek melibatkan beberapa divisi, itu proses pengoperan pekerjaannya memakan waktu yang cukup lama. Namun dengan integrasi yang kuat dari Microsoft Teams, semua bisa dikerjakan bersama-sama sehingga hasil yang diharapkan lebih cepat terwujudnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis komparatif, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen secara digital. Yang pertama, ada strategi peningkatan keterlibatan konsumen digital yang dibagi menjadi 5 su. Yang pertama ada personalisasi konten, yang kedua ada meningkatkan interaktivitas konten, yang ketiga ada menggabungkan strategi paid dan organik, yang keempat ada aktif di media platform yang relevan dengan audiens, dan yang kelima ada konsisten visual dan narasi brand. Untuk personalisasi konten, brand perlu menyesuaikan konten dengan preferensi dan perilaku target audiensnya. Contohnya seperti menciptakan tantangan viral di TikTok Ads yang sesuai dengan tren yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada meningkatkan interaktivitas konten. Dengan cara menggunakan format video interaktif dan pendek seperti pada TikTok ataupun menggunakan fitur-fitur seperti polling, quiz, atau hashtag. Yang ketiga, menggabungkan strategi paid dan organik. Maksudnya adalah menggunakan strategi iklan berbayar untuk membangun koneksi jangka panjang dan memperkuat brand image di mata konsumen. Kemudian, aktif di platform yang relevan dengan audiens. Contohnya, jika target adalah Gen Z dan milenial, maka TikTok harus menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir ada konsisten visual dan narasi brand. Konsisten visual dan narasi brand ini maksudnya adalah pastikan hendaknya perusahaan menyampaikan pesan brand secara konsisten baik dari sisi visual maupun dari sisi naratif. Hal ini penting untuk memperkuat identitas dan kepercayaan dari sisi konsumen. Kemudian, berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, terdapat beberapa tools efektif yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan digital, seperti untuk kebutuhan promosi produk, tools yang disarankan adalah TikTok Ads. Untuk promosi visual dan konversi, menggunakan Instagram Ads. Selanjutnya, jika ingin berbagi informasi dan kolaborasi formal, bisa menggunakan aplikasi Zoho. Untuk kolaborasi kreatif dan ringan, bisa menggunakan Notion. Jika ingin mengadakan rapat dan koordinasi tim, bisa menggunakan Microsoft Teams. Dan yang terakhir ada untuk komunikasi video sederhana, bisa menggunakan Zoom. Kemudian yang terakhir ada komunikasi video sederhana. Komunikasi video sederhana bisa menggunakan Zoom. Kemudian, agar tidak tertinggal, perusahaan perlu mulai untuk mengadopsi serta mempertimbangkan tren dan teknologi terkini. Menggunakan AI untuk personalisasi konten, rekomendasi produk, dan chatbot yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan secara real time. Kemudian bisa menggunakan AR experience untuk simulasi produk, misalnya seperti menggunakan atau mencoba make up secara virtual. Lalu ada integrasi omnichannel. Hal ini bertujuan untuk membangun pengalaman konsumen, baik itu melalui kanal offline ataupun kanal online, seperti melalui WhatsApp Business, Instagram Shop, ataupun e-commerce. Selanjutnya ada User Generate Content atau UGC. Kemudian ada rekomendasi yang terakhir yaitu mikro dan nano influencer marketing. Kenapa perusahaan harus menggunakan mikro dan nano influencer marketing? Agar dapat mengoptimalkan pengaruh dari kreator kecil yang memiliki hubungan kuat dengan audiens mereka. Memasuki pembahasan yang terakhir, adapun kesimpulan dari dalam konteks berbagi informasi dan kolaborasi Teams, Zoho lebih unggul dalam struktur formal dan keamanan data, sementara Notion lebih cocok untuk kerja kreatif dan visual. Yang terakhir, untuk mengadakan rapat dan koordinasi tim, Microsoft Teams menunjukkan efisiensi tinggi bagi organisasi besar yang membutuhkan integrasi menyeluruh, sedangkan Zoom unggul untuk keperluan yang lebih fleksibel dan user-friendly. Keterlibatan konsumen digital bukan lagi juga sebagai opsi, melainkan keharusan. Karena dengan engagement yang tinggi, perusahaan dapat membangun loyalitas, memperluas jangkauan, dan meningkatkan konversi. Untuk arah masa depan keterlibatan konsumen digital consumer engagement akan terus berkembang dengan seiring adanya inovasi teknologi seperti AI dan machine learning, metaverse dan VR yang berpotensi menciptakan ruang interaksi baru, serta platform baru dan format eksperiensial seperti live shopping serta short vertical video. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu adaptif, inovatif, dan berbasis data dalam membangun hubungan digital yang bermakna dengan konsumen. Baik, seperti itulah hasil analisis perusahaan kami terhadap perusahaan Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan terkait analisis kami, silakan diajukan terhadap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.